Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita hidup di dunia bukan untuk dunia itu sendiri, tapi untuk sebuah tujuan yang paling besar. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Maka setiap pelaksanaan perintah Allah, setiap kegiatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita laksanakan, maka itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia adalah fana, akan hilang dan sifatnya sementara. Segala sesuatu di dunia tidaklah menentu, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji kamu sekalian baik dengan perkara-perkara yang baik maupun perkara-perkara yang buruk sebagai ujian. Maka segala sesuatu berganti. Kadang-kadang kita diberikan oleh Allah berupa harta yang melimpah, tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan harta kita kurang atau pas-pasan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berupa ujian keluarga, tetapi keluarga itu kadang-kadang bertambah dan suatu ketika kadang-kadang berkurang. Demikian pula kesehatan dan seterusnya. Karakter nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu berganti, kadang-kadang ditambah dan kadang-kadang dikurang, tidak menentu. Tetapi hanya satu di dunia ini perkara yang pasti dan tidak akan meleset, sesuatu itu adalah kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar apabila seorang hamba, kita semua ini merasa takut akan datangnya kematian. Apalagi apabila kita ini merasa pernah berbuat dosa kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut kepada kematian semakin besar. Kenapa demikian? Karena setelah kematian akan ada surga atau neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita dalam Al-Qur'an, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim." Dalam surat Az-Zumar ayat 13 Allah menegaskan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku takut, yaitu azabmu yang sangat pedih apabila aku berbuat dosa kepadamu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka rasa takut yang seperti disebutkan oleh Allah diakibatkan karena dosa kita itu adalah manusiawi. Karena kita adalah manusia biasa, hambanya Allah. Ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan merasakan takut akibat dari dosa kita kepada Sang Pencipta kita. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka para ulama membagi menjadi dua, yaitu rasa takut yang dimiliki oleh seorang manusia kepada kematian itu ada dua macam. Yang pertama khaufun madhmum. Yang pertama adalah rasa takut yang sifatnya itu tercela. Takut akan kematian dan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada kematian tapi ini justru menjadikan malapetaka bagi dia. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak lain apabila sebab rasa takut kita kepada kematian
yaitu ketika kita terlalu cinta kepada dunia, menganggap dunia adalah tujuan akhir, menganggap kesuksesan adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Maka orang yang seperti ini biasanya mereka merasa cinta berlebihan kepada dunia, sehingga mereka mempertahankan apa yang ia miliki sekuat tenaga, dan mereka akan berusaha mengejar untuk mendapatkan kenikmatan dunia, bahkan kadang-kadang menghalalkan yang haram-haram. Demikian pula mereka tidak akan ingin kehilangan nikmat-nikmat Allah berupa kenikmatan dunia ini, sehingga mereka pun tidak akan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang merasa takut kepada kematian yang sumbernya adalah yaitu terlalu cinta kepada dunia, maka konsekuensinya akan lahir berupa penyakit yang kedua. Selain kecintaan kepada dunia terlalu mendalam, maka yang kedua adalah wakarahiyatul maut. Akhirnya tidak hanya takut kepada kematian, tetapi juga terlalu benci kepada kematian, sehingga ketika disebut kematian dia tidak suka. Ketika disebut kematian dia lari, tidak ingat dengan ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, karena ayat-ayat Allah di dalamnya ada peringatan tentang kematian. Tidak mau mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, karena di dalam hadis-hadis Rasulullah mengingatkan kita jangan sampai tertipu dengan nikmatnya dunia, dan selalu mengingatkan kepada kita supaya ingat kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, yang pertama ini atau jenis cinta kepada atau takut kepada kematian yang tercela ini akhirnya mengakibatkan orang itu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak mau beramal. Akhirnya dia putus asa dan terus-menerus bergelimang di dalam kemaksiatan dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terlalu cinta kepada dunia dan akhirnya membenci kematian, tidak hanya takut saja, maka saat itulah dia lalai firman-firman Allah yang menyebut tentang kematian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Juga lalai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada pasti akan dijemput oleh kematian, meskipun engkau berada di benteng yang paling kokoh. Dan juga akhirnya lupa kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang tiba waktu kematiannya, maka siapapun tidak bisa memajukan kematian itu walaupun sesaat, dan juga tidak bisa memundurkannya atau menunda meskipun sedetik saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal kalau kita mau meneliti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang hati kita ini takut kepada kematian, tapi ingat Rasulullah SAW mengatakan, wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah. Kematian itu menjadi kebaikan bagi orang yang beriman, karena dia pasti akan selamat dari berbagai macam fitnah, kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui jenis rasa takut kepada kematian yang pertama, yaitu yang tercela, maka kebalikannya yang kedua adalah rasa takut kepada kematian yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa takut kepada kematian yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu seperti yang kita katakan pada awal khutbah kita tadi, bahwa rasa takut kepada kematian apabila bersumber dari merasa dosa, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah rasa takut kepada kematian yang terpuji. Kenapa demikian? Karena dia pasti akan mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Qila ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Sebagian sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling cerdas?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat kematian dan orang yang paling bisa memperbaiki amalannya sebagai persiapan untuk hari setelah kematian nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka rasa takut kepada kematian yang terpuji adalah ketika dia takut kematian kemudian mengantarkan dirinya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan taubat apabila dia berdosa, dengan memperbanyak amal saleh, karena itu tuntutan dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya adalah ketika kita takut kematian sebab kita ini pernah berbuat dosa, maka semua ibadah yang kita lakukan menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi fahariyun an yuhsina salatahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba apabila dia merasakan takutnya kematian, ingat kematian ketika dia hendak salat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah memerintahkan kita supaya salat itu anggaplah salat terakhir kalinya, sehingga besok tidak bisa salat lagi karena kematian. Maka kata Rasulullah SAW, saat itu dia pasti menjadi lebih baik dalam melaksanakan ibadah salat tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kesempatan sekali saja di dunia ini lalu kita sia-siakan. Kita gunakan hanya untuk dunia dan dunia. Tapi jadikan dunia ini sarana, jembatan menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jangan sampai menjadi orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dicabut nyawanya lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali untuk mengulang kembali amalan-amalan di dunia yang telah ia tinggalkan. Mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirji'un." Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa mengulang kembali amalan yang selama di dunia aku tinggalkan. Lalu Allah menjawab, "Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Ketika sudah meninggal dunia, maka yang ada adalah hisab, perhitungan, lalu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal sebiji sawi pun kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya juga demikian. Amal sekecil apapun berupa keburukan, dia pasti akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.